Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Ibu jemaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Tentu tak henti-hentinya kita terus-menerus memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap segala karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga telah berlalu 18 Ramadan di mana di siang harinya kita berpuasa, mendaras Al-Quran, bersedekah, memberi makan orang yang berpuasa. Kemudian di malam harinya kita salat berjamaah, kemudian salat tarawih dan juga kembali mendaras Al-Quran. Semoga semuanya terakumulasi sebagai sebuah amalan soleh yang mengantarkan kita semua memperoleh ganjaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu, bahwa satu masa datang dua orang Arabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu di antaranya bertanya, "Ya Rasulullah, ayun nas khair?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang terbaik? Maka Nabi menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Manusia yang terbaik adalah manusia yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian baik amalnya. Tentu dapat dipahami mafhum mukhalafah ungkapan Rasulullah ini. Kebalikannya, bahwa tentu manusia yang buruk adalah manusia yang diberi umur panjang tapi amalan-amalannya buruk. Satu orang lagi bertanya, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alayya." Wahai Rasulullah, sesungguhnya bagi saya syariat-syariat Islam ini terlalu banyak. Famurni bi amrin atashabbatsu bihi. Perintahkan kepadaku satu perkara yang aku bisa konsisten di dalamnya. Maka Nabi bersabda, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Hendaklah senantiasa engkau basahi lidahmu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu laki-laki kedua ini menganggap syariat Islam ini banyak bukan pada perkara yang wajib, karena tentu perkara-perkara yang wajib tidak bisa ditawar bagi seorang muslim. Tapi yang sangat mungkin, yang berat bagi orang Arabi ini, dan sangat mungkin juga keadaan ini ada pada kita, yakni keterbatasan melaksanakan semua yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa inginnya kita kadang-kadang mau konsisten berpuasa di hari Senin dan Kamis, akan tetapi ada saja halangan yang membuat kita tidak bisa istiqamah. Kita mungkin juga ingin konsisten istiqamah salat lail setiap malam di luar bulan Ramadan, 11 rakaat, 8 rakaat ditambah 3 witirnya. Tapi kadang-kadang pekerjaan kita bukan hanya di siang hari, tampak sampai malam hari, sehingga tidak memungkinkan kita untuk konsisten setiap malam. Maka ada amalan untuk mengganti seluruh kesibukan itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Arabi dan tentu kepada kita semua. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa engkau basahi lidahmu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mengapa Nabi meminta kepada Arabi ini untuk terus-menerus membasahi lidahnya dengan berzikir, dan tentu diminta kepada kita semua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu membasahi lidah kita ini berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya ibadah yang tidak mengenal ruang dan waktu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa dalam keadaan apa saja, dalam keadaan waktu-waktu kapan saja bisa dilaksanakan. Ibadah salat, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan ibadah yang besar di dalam agama kita ini. Akan tetapi dia terikat dengan waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tidak bisa kita salat Isya kalau belum masuk waktunya. Tidak bisa kita salat zuhur kalau belum masuk waktunya. Akan tetapi berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bisa kapan saja kita mau. Demikian juga zikir ini tidak terikat dengan kaifiat tertentu. Salat dia punya kaifiat, dimulai dari takbir sampai salam. Tapi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak punya kaifiat. Bahkan sebahagian ulama mengatakan boleh orang berzikir meskipun tidak dalam keadaan suci. Selanjutnya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada kita semua untuk selalu membasahi lisan kita ini dengan berzikir mengingatnya? Karena berzikir bisa dalam keadaan apapun. Salat, orang boleh salat berbaring jika dia tidak bisa duduk. Seorang boleh salat duduk jika dia tidak bisa berdiri. Akan tetapi berzikir disyariatkan dalam 3 keadaan: berdiri, duduk maupun berbaring. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bahwa orang yang berakal sehat, ulul albab, adalah orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan dia berdiri, dia duduk, maupun dia dalam keadaan berbaring. Selanjutnya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kita untuk selalu membasahi lisan kita dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala? Karena zikir ini merupakan ibadah yang besar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah yang besar, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ada zikir ringan di lisan, berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani hafifatani ala lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat zikir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ringan diucapkan di lidah, berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. 2 kalimat ini sangat ringan. Ringan di lidah, berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang dilakukan orang yang dicintai oleh Allah kecuali dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kita semua untuk selalu membasahi lidah kita ini dengan berzikir mengingatnya? Karena sesungguhnya seorang hamba yang berzikir bukan hanya dia melafazkan lafaz-lafaz tertentu pada lidahnya, juga di hatinya. Akan tetapi orang yang berzikir, hamba yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, telah menyambungkan
atau sedang menyambungkan antara ingatan seorang hamba dengan ingatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang berzikir. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah kepadaku dengan mengingatku, niscaya aku akan mengingat kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa zikir yang dilakukan seorang hamba bukan hanya melafazkan lafaz-lafaz tertentu yang dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi seorang yang berzikir sedang menyambungkan antara ingatan seorang hamba dengan ingatan ingatan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Berikut kenapa Nabi menekankan kepada kita untuk membasahi lisan kita dengan berzikir, karena sesungguhnya zikir ini merupakan satu jalan dari jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar seseorang mencapai kemenangan di dunia ini. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun. Semoga dengan zikir itu kalian diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kenapa Nabi meminta kita untuk selalu membasahi lisan kita dengan berzikir kepadanya? Karena sesungguhnya orang-orang yang senang berzikir itu akan diberi ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya orang-orang, seorang laki-laki yang berzikir dengan zikir yang banyak, perempuan yang suka berzikir dengan zikir yang banyak, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran yang besar. Olehnya itu, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di siang hari, di malam hari kita mendaras Al-Qur'an. Dan para ulama mengatakan bahwa zikir yang terbaik adalah dengan membaca Al-Quran. Akan tetapi ada zikir-zikir tertentu yang dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditulis oleh para ulama kita. Misalnya di dalam kitab Al-Adhkar, zikir di pagi hari, di sore hari, dan zikir-zikir yang lainnya. Maka mudah-mudahan kita bisa tentu memilih zikir-zikir yang mudah bagi kita, dan dengan ini kita menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan senantiasalah kalian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di petang hari. Saya kira ini yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan di tengah kesibukan yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga dengan zikir-zikir yang kita lantunkan, kita bacakan, akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.